menceritakan sedikit biografi tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama yang sangat masyhur yang berasal dari daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau lahir pada hari Kamis pada tanggal 15 Safar 1122 Hijriah, bertepatan 19 Maret 1710 Masehi di desa Lok Gabang. Sejak masa kecilnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menampakkan kelebihan pada diri beliau, yaitu dengan membedakannya dengan kawan sebayanya, di mana dia sangat patuh dan takzim kepada kedua orang tua, serta jujur dan santun dalam pergaulan bersama teman-temannya. Tidak hanya itu, beliau juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecerdasan berpikir serta bakat seni, khususnya di bidang lukis dan kaligrafi. Setelah beranjak dewasa, beliau pergi menuntut ilmu ke tanah suci Makkah. Di sana beliau belajar untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Di tanah suci Makkah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengaji atau belajar kepada syekh-syekh yang terkemuka pada masa itu. Di antara guru beliau adalah Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Hasani Al-Madani. Tidak hanya itu, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga belajar bersama para ulama Indonesia yang ada di sana. Di antaranya adalah Syekh Abdul Somad Al-Palembani, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Rahman Mesri. Mereka berempat dikenal dengan empat serangkai dari tanah Jawa yang sama-sama menuntut ilmu di Al-Haramain Asy-Syarifain. Nama beliau terkenal di kota Mekah karena keluasan ilmu yang dimiliki, terutama ilmu qiraat. Beliau bahkan mengarang kitab qiraat 14 yang bersumber dari Imam Asy-Syatibi. Uniknya, setiap juz kitab tersebut dilengkapi dengan kaligrafi khas Banjar. Setelah lebih dari 30 tahun, beliau pun memutuskan untuk pulang kembali ke tanah kelahirannya. Pada bulan Ramadan 1186 Hijriah, bertepatan dengan 1772 Masehi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pun tiba di kampung halamannya di Martapura. Raja Banjar pada saat itu, yaitu Sultan Tahmidullah, menyambut kedatangannya dengan upacara adat kebangsaan dan kebesaran. Segenap rakyat mengeluh-elukannya sebagai seorang ulama matahari agama yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh kerajaan Banjar. Setelah itu, beliau aktif melakukan penyebaran agama Islam di Kalimantan. Tidak hanya dalam bidang pendidikan, dengan mendirikan pesantren lengkap dengan sarana dan prasarananya, termasuk sistem pertanian untuk menopang kehidupan para santrinya. Beliau juga berdakwah dengan mengadakan pengajian baik di kalangan istana maupun masyarakat kelas bawah. Beliau juga banyak menulis kitab-kitab kajian tentang fikih. Di antara kitab yang beliau tulis yang sangat diketahui dan terkenal di kalangan masyarakat Islam, yang dipelajari dari dulu bahkan sampai sekarang, yaitu kitab Sabilal Muhtadin. Secara umum, kitab ini menguraikan masalah-masalah fikih berdasarkan mazhab Syafi'i dan telah diterbitkan oleh Dara Al-Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah. Kitab Sabilal Muhtadin ini terdiri atas 2 jilid. Setelah kurang lebih 40 tahun mengembangkan dan menyiarkan Islam di wilayah kerajaan Banjar, akhirnya pada hari Selasa 6 Syawal 1227 Hijriah atau 1812 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke hadiratnya. Usia beliau pada saat itu adalah 102 tahun.
dan beliau dimakamkan di desa Kalampayan, sehingga beliau juga dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan. Demikianlah penjelasan singkat biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semoga bermanfaat bagi kita semua.